Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Dalam video ini, izinkan kami untuk menampilkan hasil tugas besar mata kuliah teori bilangan yang berjudul Residu Kuadratik. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Indah Luciana dengan NIM 122160007, Fitri Muzayana dengan NIM 121160022, Ramanda Ditra Kristian dengan NIM 122160042, Putri Kasih Maisari dengan NIM 122160068, dan dengan dosen pengampu Dr. Sri Afrinta Irwan, SSI, MSI. Latar belakang, teori bilangan telah menjadi dasar pengembangan beberapa cabang matematika seperti kriptografi dan ilmu komputer sebagai salah satu pengembangan dalam matematika terapan. Sistem modulo adalah bagian penting dari teori bilangan. Salah satu masalah dalam teori bilangan adalah menyelesaikan residu kuadratik, di mana suatu bilangan bulat A disebut residu kuadratik dari modulo M jika terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga M membagi atau X per A dengan M diketahui. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas di dalam video ini. Ada rumusan masalah, algoritma, dan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Bagaimana teorema 9.3 atau kriteria Euler dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat sebagai kuadrat residu modulo bilangan prima ganjil dan implementasinya dalam pemrograman. Dan selanjutnya, bagaimana teorema 9.4 atau simbol Legendre dapat digunakan untuk merepresentasikan dua bilangan bulat yang tidak terbagi oleh bilangan prima ganjil dan implementasinya dalam pemrograman. Selanjutnya mengenai bunyi teorema. Teorema yang pertama yaitu teorema 9.3 tentang kriteria Euler. Teorema ini berbunyi, jika P suatu bilangan prima ganjil dan FPB A, P sama dengan 1, maka simbol Legendre A terhadap P kongruen dengan A pangkat 1/2 dikali P min 1 modulus P. Teorema yang kedua yaitu teorema 9.4 tentang simbol Legendre. Teorema ini berbunyi, jika P suatu bilangan prima ganjil, serta A dan B bilangan bulat yang tidak terbagi oleh P, maka berlaku 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu, jika A kongruen dengan B pada modulo P, maka simbol Legendre A terhadap P sama dengan simbol Legendre B terhadap P. Sifat yang kedua yaitu, simbol Legendre A terhadap P dikali dengan B terhadap P, maka sama dengan simbol Legendre A dikali P terhadap P. Sifat yang ketiga yaitu, simbol Legendre A kuadrat terhadap P sama dengan 1. Selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma yang pertama yaitu dari teorema 9.3 tentang kriteria Euler. Pertama, masukkan nilai A dan P seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, menyusun nilai A dan P membentuk kriteria Euler. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk kriteria Euler. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil akhir dari bentuk kriteria Euler. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika hasil dari kriteria Euler sama dengan 1, maka A termasuk residu kuadratik dari P. Kemungkinan yang kedua, jika hasil dari kriteria Euler sama dengan min 1, maka A termasuk residu non-kuadratik dari P. Kemudian adanya teorema 9.4 yaitu simbol Legendre, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama itu poin A, yang dalam bentuk persamaannya itu A per P dan B per P. Dan menyusun nilai A, B, dan P membentuk kriteria Euler, lalu kemudian menyederhanakan persamaan kriteria Euler dari persamaan A per P dan B per P, kemudian menarik kesimpulan. Lalu yang kedua adalah poin B, di mana dengan mengubah nilai A, B, dan P menjadi persamaan A per P, B per P, dan A kali B per P. Lalu kita menyederhanakannya dengan persamaan kriteria Euler, dan kemudian kita menarik kesimpulannya. Lalu yang ketiga adalah poin C, dengan mengubahnya ke dalam nilai A dan B menjadi bentuk A kuadrat per P. Baik, selanjutnya materi yang akan dijelaskan yaitu terkait algoritma teorema 9.3 mengenai kriteria Euler dan 9.4 mengenai simbol Legendre. Kelompok kami akan membahas algoritma terkait pemrograman untuk teorema tersebut. Yang pertama ada teorema 9.3 yaitu kriteria Euler yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima ganjil dan faktor dari A, P itu relatif prima atau sama dengan 1, maka A per P itu akan kongruen dengan A pangkat setengah dikalikan P min 1 dalam modulo P. Bentuknya, dalam bentuk algoritma pemrograman, user akan diperintahkan untuk menginputkan atau mendefinisikan terlebih dahulu residu dari sebuah bilangan prima dengan simbol P. Lalu, mendefinisikan Legendre A sebagai sisa residu dari bilangan prima P.
Dan selanjutnya, user juga diminta untuk menginputkan bilangan P serta bilangan A, lalu akan dihasilkan sebuah output X yaitu legendary A. Dan jika salah, maka output yang dikeluarkan akan menjadi kriteria yang diminta pada teorema tidak memenuhi syarat. Lalu yang berikutnya, saya akan coba mengeluarkan outputnya. Saya memasukkan nilai P itu sama dengan 7 dan A-nya sama dengan 2, maka output yang akan dikeluarkan yaitu adalah 8 kongruen dengan 1 dalam modulo 7. Dan untuk output yang lainnya dapat diberikan contoh juga jika dia mengeluarkan output kriteria yang diminta pada teorema tidak memenuhi syarat, tandanya bilangan P yang dimasukkan itu ialah bukan bilangan prima ganjil. Contoh, nilai P yang saya inputkan adalah 10, nilai A-nya adalah 3. Maka output yang dikeluarkan adalah kriteria yang diminta pada teorema tidak memenuhi syarat. Berikutnya yaitu teorema 9.4 mengenai simbol Legendre. Berbunyi, jika P suatu bilangan prima ganjil serta A dan B bilangan bulat yang tidak terbagi oleh P, maka dapat disimpulkan untuk yang pertama adalah jika A kongruen dalam B dalam modulo P, maka A per P itu sama dengan B per P. Yang kedua, A per P dikalikan B per P itu sama dengan AB per P. Dan yang ketiga adalah A kuadrat per P itu pasti sama dengan 1. Syaratnya adalah bilangan P itu adalah bilangan prima ganjil. Selanjutnya, untuk algoritma pemrogramannya, melanjutkan dari teorema yang sebelumnya, user diperintahkan untuk menginputkan bilangan P, A, dan B. Di mana, jika bilangan yang dimasukkan bukan bilangan prima, maka kriteria yang diminta pada teorema tidak memenuhi syarat. Dan pada contohnya, saya akan memasukkan bilangan P itu sebesar 23 dan A 2, B-nya 1, maka output yang dikeluarkan hanya poin 2 dan 3. Karena pada poin 1 dikatakan A kongruen dengan B dalam modulo P, yang mana 2 tidak akan kongruen dengan 23 dalam modulo 23. Jadi yang keluar hanya poin kedua yaitu 1 dikalikan 1 sama dengan 1, jelas. Dan A kuadrat per P itu pasti sama dengan 1, di mana 2 kuadrat per 23 itu pasti sama dengan 1. Berikutnya, untuk output yang lainnya, menginputkan nilai P 17 dan A adalah 12, B 12. Yang terjadi outputnya adalah min 1 sama dengan min 1, min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1, A kuadrat per P itu pasti sama dengan 1.